Baiklah, selamat sore buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yonatan Syakmarbun, NIM 2018113934. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan sedikit menurut pendapat saya mengenai mind map dari analisis dan perancangan sistem informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama itu ada pengenalan, intro, di mana di dalamnya ada pengenalan pengembangan sistem, dampak teknologi informasi, analisis dan desain sistem, memahami bisnis, pemodelan proses bisnis, profil bisnis, model bisnis, jenis perusahaan baru. Kemudian di bawahnya ada alat pengembangan sistem yang terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu pemodelan, prototyping, alat teknis sistem bantuan komputer. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem yang terdiri dari analisis terstruktur, analisis berorientasi objek, metode agile. Selanjutnya yaitu ada persyaratan pemodelan, di mana ada alat dan teknik, kemudian daftar periksa persyaratan sistem, kemudian ada pencarian fakta, bisa dilihat dari tinjauan dokumen, pengamatan, kuesioner dan survei. Selanjutnya ada dokumentasi. Kemudian ada yang namanya pemodelan objek. Di situ terdapat 3 bagian dari pemodelan objek, yaitu pengantar tentang analisis berorientasi objek. Yang kedua, dia berhubungan antara objek dan kelas. Dan yang ketiga, mengatur objek model jauh lebih mudah untuk memperbaiki diagram sekarang dari ada mengubah perangkat lunak nanti. Nah, kemudian ada juga bagian dari analisa dan perancangan sistem informasi ini, yaitu pemodelan data dan proses. Yaitu ada apa aja di dalamnya. Yang pertama itu ada inti siar alat pemodelan data, diagram alir data, membuat satu set DFD, alat deskripsi proses, kemudian model logis, dan selanjutnya versus model basic. Nah, kemudian di dalam diagram alir data ini ada lagi terbagi, yaitu simbol DFD atau data flow diagram, kemudian simbol proses, simbol aliran data, simbol penyimpanan, dan simbol entitas. Nah, selanjutnya di dalam analisis dan perancangan sistem informasi ada juga yang namanya menganalisis kasus bisnis. Apa saja di dalamnya, yaitu pengenalan, perencanaan strategi kerja, kasus bisnis, sebuah proposal terstruktural untuk memperbaiki bisnisnya, proyek sistem dimulai, operasi bisnis, dan persyaratan. Selanjutnya, di dalam APSI juga ada yang namanya desain struktur dan implementasi yang terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu ada data design, data journal, sistem development, dan user interface design. Saya akan menjelaskan satu-satu bagian dari tersebut. Yang pertama ada user interface design, terbagi ke dalam beberapa jenis bentuk, yaitu antarmuka dan konsisten, kemudian antarmuka analisis, analisis pengguna, analisis tugas dan pemodelan, dan sebagainya. Kemudian ada sistem development yang terdiri dari beberapa bagian juga, yaitu ada lingkungan operasional dan pengujian sistem. Selanjutnya ia akan menguji sistem, pengembangan aplikasi terstruktur, kemudian ada juga yang namanya penelitian, dan selanjutnya bagian struktur. Nah, di dalam desain struktur dan implementasi ini ada juga yang namanya data design. Di dalam data design ini ada konsep desain data, lingkungan basis data, komponen DBMS, istilah desain data, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada data journey atau perjalanan data, yaitu cara kerja pengiriman data melalui internet, yaitu misalnya dari komputer A mengirim informasi ke komputer B melalui internet atau jaringan. Selanjutnya ada yang namanya garis besar. Apa saja garis besar itu? Menentukan topik yang akan ditulis, pengumpulan ide, melakukan penelitian, proses eliminasi, dan yang terakhir ada model basis data. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selamat sore.